Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya jamaah pemuda Pondok Pesantren At-Taubah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian senantiasa bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya minta tolong pada Akhila Yusuf untuk membacakan surah yang baru saja dicatat di papan tulis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min 'amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dalam satu hadis kata Nabi, wa iza quri'al Qur'an fasta'iz billah. Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka jangan lupa minta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Allah berikan dua cara, dua kalimat, yaitu dengan melafazkan ta'awuz. Ta'awuz ini ada dua kalimat ta'awuz. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi jangan lupa sebelum membaca ayat Al-Quran biasakan baca ta'awuz. Terus baca bismillah gimana tak? Bagus. Sunnah juga membaca basmalah jika dari awal surah. Kalau dari pertengahan surah cukup baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau dari awal surah baca bismillah, kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah itu basmalah termasuk kepada ayat yang pertama menurut mazhab Syafi'i. Jelas? Nah, jadi malam hari ini kita tadabbur ayat, merenungkan makna ayat. Ayat yang kita kaji yaitu kebetulan surah Al-Maidah ayat 90. Nah, bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya bahwa kalian nanti akan mati, wahai orang-orang yang percaya bahwa nanti setelah kalian mati kalian akan dibangkitkan kembali, wahai orang-orang yang percaya bahwa nanti kalian akan dihisab, wahai orang-orang yang percaya bahwa nanti kalian akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang percaya kelak nanti akan ada surga dan neraka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang percaya.
percaya atau wahai orang-orang yang beriman. Yang nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Mau percaya mau nggak percaya ujung-ujungnya dua-duanya sama-sama mati. Lihat aja nanti setelah mati kayak gimana. Nah, jadi wahai orang-orang yang percaya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru, sesungguhnya meminum khamr. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya meminum khamr. Apa itu khamr? Khamr, asal muasal kata khamr berasal dari kata khimar. Khimar baru jadi khamr. Apa itu khimar? Kain penutup kepala bagian luar yang biasa dipakai ibu-ibu buat dalaman kerudungan. Tahu? Sebelum pakai kerudungan, ibu-ibu atau istri kita itu pakai dalaman kain untuk kunci rambutnya. Tahu? Itu disebut orang Arab dengan istilah khimar. Khimar pakai kho, bukan pakai H kecil. Kalau pakai H kecil khimar itu nama hewan, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, itu himar. Tapi kalau ini khimar, kain penutup kepala bagian luar disebut khimar. Terus apa hubungan khimar dengan khamr? Ya. Terus apa hubungan khimar dengan khamr? Kalau khimar dipakai untuk menutup kepala bagian luar, tapi orang kalau minum khamr ini menutup isi kepala. Paham? Paham sampai sini? Kain penutup kepala bagian luar disebut khimar. Sedangkan khamr, apabila orang meminum khamr, maka tertutuplah isi yang ada di kepalanya atau pikirannya. Nah, orang kalau udah minum khamr nggak bisa membedain mana istri dia, mana istri orang, mana istri sah dia, mana anak kandung dia. Maka banyak kejadian di zaman akhir ini, seorang ayah memperkosa anaknya. Karena apa? Karena khamr. Kenapa demikian? Karena tertutup isi kepalanya, hilang akal. Kata Allah dalam Quran surat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya meminum khamr itu, nanti lanjutannya kita bahas khamrnya dulu. Nah, jadi khamr ini diharamkan. 3 kali tahapan turun ayat dalam pengharaman khamr. Khamr ini sudah menjadi tradisi orang Arab jahiliyah. Kalau orang Indonesia, abang-abang dulu di luar mungkin maboknya cuma seminggu sekali, tiap malam minggu doang, bener nggak? Tapi orang Arab jahiliyah ini dikit-dikit khamr, bangun tidur khamr, habis makan khamr, capek haus olahraga khamr. Islam bijak. Kalau Nabi langsung mengharamkan khamr, pasti bertentangan keras dengan masyarakat saat itu. Maka ayat tentang khamr ini 3 kali turun bertahap sampai akhirnya ayat yang ketiga atau finalnya ada pada surat Al-Maidah. Allah betul-betul mengharamkan khamr. Pada saat turun ayat ini, kota Mekah saat itu jalanan-jalanan banjir dengan khamr. Karena para penduduk patuh betul dengan perintah Nabi, sehingga mereka membuang sisa-sisa khamr mereka yang ada di rumah masing-masing.
Nah, jadi khamar ini haram. Apa itu khamar? Asal muasal khamar dalam tradisi Arab jahiliyah adalah buah anggur yang diperas, kemudian ditaruh pada satu wadah penampungan, kemudian didiamkan selama beberapa waktu atau beberapa minggu sampai berbusa, dan akhirnya muncul zat baru bernama alkohol. Bukan bahasa Arab, jangan mentang-mentang ada alnya kan bahasa Arab. Alkohol. Nah, pertama cairan anggur, kedua juga bisa cairan kurma atau kismis. Nah, jadi awal asal muasal khamr ini adalah anggur. Terus bagaimana dengan yang ada di Indonesia, Ustaz? Misalnya pohon nira ya bener ya? Pohon nira dikupas batangnya, kemudian ditungguin tuh airnya netes. Kalau baru netes kita minum halal, manis, enak. Tapi setelah air nira itu ditampung di bambu, kemudian didiamkan selama beberapa minggu, lagi-lagi muncul zat baru yang bernama alkohol. Kalau udah itu didiamkan beberapa minggu, sudah muncul zat alkohol, maka ketika diminum, dampaknya adalah tertutup isi kepala. Mabok baik. Ya udah, berarti nira nggak haram dong. Dan ini kan yang di Al-Quran adanya khamr, anggur, bukannya nira. Nira didiamin beberapa waktu berubah nama jadi apa? Tuak ya? Tuak. Ini kan innamal khamru, sesungguhnya khamr cairan anggur, bukan ya ayuhan lazina amanu innamal tuak. Mana ada tuak halal ngurusin ribet banget, ngurusin orang tuak di Al-Quran pakai repot-repot ngurusin buah. Nah, ini ada anak-anak sekarang dikasih tahu galakan dia apa-apa, mana dalilnya harus pakai dalil. Tapi jangan kita salahkan dia demikian karena dia belum tahu ilmunya. Maka orang yang tidak tahu wajib kita beritahu. Nah, misalnya tadi air nira atau tuak tidak ada di dalam Al-Quran, maka tidak haram dong. Nanti dulu. Dalam ilmu fikih ada istilah yang namanya qiyas. Jadi ini khamr, anggur. Ini satu lagi tuak, satu lagi sabu, satu lagi ganja, satu lagi inek. Khamr udah ada hukumnya, tapi inek, sabu, ganja, tuak belum ada hukumnya. Mengambil atau menyimpulkan, menghukumi sesuatu yang belum ada hukumnya dengan membandingkan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan cara mengambil persamaan sifat dari kedua benda tersebut. Itulah disebut dengan qiyas. Ada berapa dasar pengambilan hukum di dalam Islam? Ada 10. Nah, ini ngerti nih, nanti keluar nih di evaluasi nih. Dasar pengambilan hukum di dalam Islam itu ada 10. Yang pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas, kelima syar'u man qablana, yang keenam saddus zari'ah, yang ketujuh qaulu sahabi, kemudian istishab, istihsan, urf. Ada 10 metode pengambilan hukum di dalam Islam. Sabu, ganja, narkoba, inek, heavy five tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi dasar pengambilan hukumnya adalah dengan cara qiyas, yaitu membandingkan dua benda antara yang sudah dihukumi dengan yang belum dihukumi dengan mencari persamaan sifat dan dampak. Nah, ini penting dicatat supaya nanti teman-teman bisa
menjelaskan kata-katanya. Nanti di pengertian kias menurut para ahli fikih yaitu penetapan suatu hukum pada perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sifat atau akibat sehingga dihukumi sama. Homer ada nggak zaman Nabi? Ada. Tapi tuak dari air merah ada nggak? Tidak ada. Sabu ada nggak? Tidak ada. Ganja ada nggak? Nggak ada. Maka benda yang belum ada pada masa sebelumnya, para ulama mengambil hukumnya dengan cara membandingkan dua benda tersebut dan mengambil persamaan sifat dan akibat. Itulah yang disebut dengan kias. Maka ada orang bilang mari kembali ke Quran dan ke Sunnah. Iya betul. Tapi tidak semua dalil dalam Al-Quran ataupun hadis itu diterangkan secara tekstual atau secara terang-terangan. Maka dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Tidak hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran, hadis, qiyas, ijma ulama, qaul sahabi, istishab, urf. Paham sampai sini? Paham? Jadi nanti kalau ada temennya yang bertanya atau yang belum tahu, maka kita kasih tahu. Catat. Atau mungkin ada sebagian dari teman-teman sampai detik ini belum bisa lepas dari narkoba atau dari homer. Karena apa? Karena belum yakin. Homer nggak ada ini di Al-Quran. Ganja nggak ada ini di Al-Quran. Mana dalilnya? Orang ini tumbuhan ciptaan Allah kok. Masa Allah ngalamin? Allah menciptakan banyak sesuatu. Di antara banyak sesuatu itu ada beberapa sesuatu yang diharamkan. Agar apa? Sebagai apa? Sebagai ujian bagi kita. Contoh, ujian akhir semester. Siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Yang pertama A. Soekarno, B. Soeharto, C. Megawati, D. Gus Dur. Apakah semua jawabannya benar?
Enggak, tapi ada satu jawaban yang benar di antara 3 jawaban yang salah. Sebagai apa? Sebagai bentuk ujian. Ujian keimanan. Paham nggak sampai sini? Nah, azan dulu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا بدعوة الثاني والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الذي وسلم لنا فضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب. Ya. Tentang kias paham? Jadi suatu benda atau barang yang tidak ada pada masa dahulu adanya di masa-masa sekarang, maka cara mengambil hukumnya adalah dengan mengambil persamaan kepada suatu benda yang sudah memiliki hukum. Jadi yang persamaannya, Homer bikin hilang akal, ganja bikin hilang akal, sabu bikin hilang akal, inek bikin hilang akal. Dulu memang gak ada, makanya tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mengambil hukum dengan metode qiyas. Jelas? Jelas. Makanya kata Nabi, apa kata Nabi? Kalau yang di bawah ini hadis ya. Kata Nabi,
kullu maskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu adalah haram, baik diminum sedikit, dihisap sedikit, dikunyah sedikit ataupun banyak, tetap haram. Nah, bahkan dalam hadis Nabi, orang yang mengkonsumsi khamr maka sholatnya atau ibadahnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Taubatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Misalnya Kancek and the Gang pulang sholat id, kiclik, bukannya halal bihalal malah mampir ke terhitung tanggal 1 Syawal. Maka sampai 40 hari ke depan dia sholat jengkang-jengkil enggak dieroin sama Allah. Ngapain lu cek lu habis nyabu? Ada Kancek and the Gang. Gengnya 3 orang. Yang 2 orang saya nggak mau nyebutin, menjaga kode etik jurnalistik. Inisialnya BI, bule hitam. Aduh, kawan. Jadi orang yang mengkonsumsi khamr, sholatnya, ibadahnya, taubatnya tidak didengar selama 40 hari 40 malam. Rugi atau rugi? Rugi banget. Tadarusan 30 hari selama Ramadan sia-sia. Puasa 30 hari selama Ramadan, nahan haus, nahan lapar, nahan zina mata, nahan teleponan sama wanita, sia-sia. Perjuangan panjang selama 30 hari runtuh sia-sia hanya karena setengah jam. Sayang gak? Sayang, sungguh sayang. Kancek-kancek gak sembayang. Aduh, gawat. Sayang, habis nyabu nangis. Kencengan, sedih. Gara-gara kencengan timbulnya sedih, nangis, nyesel. Emang yang namanya penyesalan selalu datang belakangan. Tapi bersyukur kalau masih ada rasa penyesalan setelah bermaksiat. Yang bahaya ini habis maksiat gak nyesel sama sekali. Itu bahaya itu. Hah? Ya emang kamu, siapa lagi? Jadi tolong teman-teman yang masih badung-badung dipikir-pikir ulang, apa coba manfaatnya kayak gitu. Timbang pakai segitu, masa nggak bisa berhenti? Saya aja bisa berhenti. Saya dulu bukan saya bangga terhadap masa lalu ya. Saya mau berangkat kerja nyabu, istirahat kantor nyabu, pulang kantor nyabu, malam nyabu, subuh habis azan subuh nyabu terus habis punya saya. Bisa berhenti, buktinya artinya apa? Teman-teman nggak ada alasan buat nggak bisa berhenti dari narkoba. Saya makinnya gila aja karena bahan selalu ada, bisa berhenti. Sama sekali saya dari Polres sampai detik ini gak nyentuh sabu, bisa. Apalagi teman. Kenapa San? Nah, jadi tolong, apa coba manfaatnya? Di sini kita makan apa adanya, yang ada merusak badan. Kalau di luar kita nyabu, bisa kita doping badan kita pakai buah-buahan yang enak-enak, yang seger-seger, yang sehat-sehat. Makan kita bisa doping dengan makanan yang sehat-sehat, sayur, daging, segala macam. Di sini udah nyabu, makannya nasi cadok.
digigitnya aja ngelawan. Ikan goreng, ikan asin, res-resannya doang. Sayur, sekalinya datang sayur bantamia, yang itu bulat-bulat gede itu apa itu? Nah, saya kasih oleh tuh, aku makan tuh bantamia. Coba sayang sama badan. Orang lari ke narkoba itu yang dicari apa sih? Ketenangan sama kesenangan. Tapi kesenangan dan ketenangannya palsu, temporer. Paling cuma beberapa jam aja. Habis itu nyesel, merenung, galau. Masalah nggak selesai, yang ada nambah masalah. Nah, ini teman-teman mesti pikirin. Makanya ini saya kasih judul 4 perangkap setan. Perangkap yang pertama adalah perangkap khamr. Masuk ke dalamnya narkoba, masuk ke dalamnya segala sesuatu yang bikin hilang akal. Lanjut ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu. Yang kedua, wal maisir. Apa itu maisir? Lihat tuh kertas di depan ada di situ. Oleh bin Maisir. Maisir apa artinya? Judi. Oleh bin judi. Maisir. Sesungguhnya minum minuman keras. Yang kedua, maisir, judi. Lanjutin dulu deh sampai habis. Wal maisir, wal ansab, wal azlam, rijsun min amali syaitan. Nah, sesungguhnya khamr itu, kemudian judi, kemudian ansab, menyembelih hewan untuk berhala, kemudian azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan. Itu semua perbuatan setan. Rijsun gua mah, najis gua mah. Jadi 4 perangkap setan. Yang pertama khamr, yang kedua al-maisir atau judi. Judi ini juga mau termasuk penyakit mental. Orang kalau udah gila judi, gila-gilaan, apa aja dijadiin judi. Saya pernah kejadian nyata waktu saya masih bangku pendidikan. Saya lagi jalan sama teman saya berdua, kucluk kebetulan teman saya ini rambutnya gondrong. Ini ada 2 orang ngintip saya dari belakang, 2 orang sambil bisik-bisik, sambil ngomong-ngomongin gak jelas. Setelah ngelewatin saya, main salah-salahan dia berdua. Tuh kan gue bilang juga cowok, kata lu cewek, udah kalah lu ya. Masalah rambut gondrong, cewek atau cowok dijadiin judi. Tuh orang kalau udah gila judi, apa aja dijadiin judi. Atau tetangga lagi hamil tua 8 bulan, ayo lek, kata lu cewek apa cowok nih? Gope nih, cewek apa cowok nih? Kata gue cowok, ya udah, gue cewek. Ternyata pas lahir cewek, kalah oleh gope. Apa aja dijadiin judi, penyakit. Orang kalau udah gila judi, gila-gilaan, apa aja dijual. Motor digade, surat tangan digade, tinggal istri mewek gak keurusan. Bayaran anak sekolah saya, giliran judi gila-gilaan. Nah, ini judi. Gak ada ceritanya orang main judi ini menang. Andai kata menangnya di awal doang, habis itu habis-habisan. Bener apa bener? Ya, yang saya omongin ini fiktif atau nyata? Nyata. Menang 200, pengen menang 500. Menang 500, pengen menang 1000. Akhirnya bangkrut, habis sama modalnya, nggak menang sama sekali. Itulah judi. Penyakit mental, nggak ada cukupnya. Menang gope pengen 1000, menang 1000 pengen 2000, menang 2000 pengen 5000. Akhirnya kalah total. Judi masuk kepada perangkap setan. Apa kata Allah? Rijsun, najis, min amali syaitan. Itu perbuatan setan. Itu judi.
ada sekelompok pangkalan ojek nyari duitnya halal, ojek dari pagi sampai sore. Malamnya capek-capek ngojek, dia buat main judi tuh. Tukang ojek main judi semua. Duit halal yang dia cari capek-capek dari pagi, akhirnya malah jadi habis karena perkara haram. Karena pengen dapat duit banyak secara singkat. Hati-hati, tipu daya setan. Itu tipu daya setan. Modalnya duit halal, habis gara-gara permainan yang haram. Tinggalkan. Yang masih ada hobi judi, apa namanya, slot, uninstall, hilangin dari jawabannya tuh, penyakit itu. Nah, judi. Nah, jelas. Yang kedua judi jelas. Yang ketiga, wal ansabu, menyembelih hewan untuk berhala. Menyembelih hewan untuk berhala. Minta ke pohon gede di kuburan, potong ayam hitam. Dianterin malam-malam, bang, ini saya anterin ayam hitam, kakinya hitam, bulunya hitam, mukanya hitam, yang punya juga hitam. Coba tolong kasih tahu saya, ini apa tuh namanya, pakong ya? Ini pakong nomor berapa yang keluar? Nah, menyembelih sesembahan untuk berhala atau pohon besar. Gara-gara pengen dikasih tahu nomor ya, akhirnya malam-malam dimimpiin, wahai bulan bin bulan, kok ayam mulu sih, kali-kali kambing dong. Setan tuh ya, dikasihlah dia nomornya. Mau itu nomor tembus, nggak tembus, sama-sama rijsun, najis, musyrik, bahkan ini lebih daripada najis, musyrik, menyekutukan Allah dengan suatu benda lain, menyembah kepada selain Allah, musyrik secara nyata, keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara paceklik, nggak turun-turun hujan, tanaman takut gagal panen, akhirnya menghanyut-hanyutkan sesajen ke tepi pantai. Wahai penghuni pantai, tolong turunin hujan. Ini saya kasih ayam bakar, nasi kuning, bubur putih, bubur hitam. Tolong turunin hujan ya. Musyrik. Pengen buka lahan, motong kambing. Bang, saya pengen buka lahan kelapa sawit. Tolong ini kebun saya dibikin subur, dikasih hujan, buahnya gede-gede, hasil panennya banyak. Musyrik. Kalau minta sama Allah. Selamatan rumah, bikin bubur putih, bikin bubur hitam, bikin kopi manis, bikin kopi pahit, sempaklah digantungin di ventilasi supaya ini anaknya yang tinggal di sini nggak diganggu setan, nggak nangis mulu. Musyrik. Kalau minta sama Allah. Apa yang diajarin Nabi? Kebiasaan para sahabat Nabi ketika memasuki rumah membaca 4 kali ayat kursi di setiap sudut rumah. Membaca ayat kursi pada 4 sudut rumah. Itu kebiasaan para sahabat ketika memasuki rumah. Baca sebelah kanan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai selesai. 4 kali, bukan dengan cara yang aneh-aneh. Hajatan, pesta pernikahan sama. Nyewa pawang hujan. Emang hujan itu punya si pawang? Hujan itu punya Allah, kuasa Allah, dia mau turunin atau tidak turunkan. Sempak dilemparin ke atas genteng. Nyeduh kopi pahit, kopi manis, teh pahit.
musyrik. Itu tradisi orang tua saya, orang tua saya orang Jawa, itu tradisi orang tua saya. Tradisi ikut kepada agama atau agama mengikuti tradisi? Tradisi mengikuti agama. Ingat ketika Khalifah Umar bin Khattab mengirimi Sungai Nil surat, pernah dengar ceritanya? Jadi kebiasaan warga Mesir ini supaya tanaman mereka subur, hasil perkebunan mereka subur, supaya turun hujan, supaya segala macam, itu menghanyutkan bayi perempuan ke Sungai Nil. Nah, Indonesia mah setannya nggak ada apa-apanya, mintanya paling ayam, kambing. Kalau Sungai Nil bayi perempuan. Kemudian tradisi itu sampai kepada telinga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikirimi surat oleh gubernur Mesir. Wahai Umar bin Khattab, ini bagaimana untuk menghilangkan tradisi penduduk Mesir yang biasa menghanyutkan bayi perempuan kepada Sungai Nil. Karena Sungai Nil ini setiap tahun kalau nggak dikasih bayi perempuan dia kering, tidak mengalirkan air. Maka dibalas surat itu sama Umar bin Khattab. Wahai Sungai Nil, engkau itu mengalir karena Allah. Apabila engkau tidak mau mengalir karena Allah, maka jangan mengalir sama sekali. Kata Umar bin Khattab. Suratnya dimasukin ke botol. Gubernur Mesir penasaran nih, Umar apa nih maksudnya itu dimasukin ke botol? Saya ngirim pakai amplop, kok dia balasnya pakai botol? Penasaran kan dibuka, dibaca. Ternyata isinya, wahai hamba Allah, yaitu Sungai Nil, engkau itu mengalir karena Allah. Apabila engkau tidak mau mengalir karena Allah, maka jangan engkau mengalir sama sekali. Dihanyutin botol itu ke Sungai Nil. Maka setelah itu mengalirlah Sungai Nil dengan deras, saking takutnya setan, jin sama Umar bin Khattab. Jadi tradisi yang mengikut kepada agama, bukan agama yang mengikut kepada tradisi. Sama, dulu juga orang kalau membuka lahan perkebunan, motong kambing, kasih kepala kambing ke pohon gede. Tapi datang ulama dahulu lembut-lembut cara ngasih tahunya, sopan, santun, beradab. Gak apa-apa dibiarin orang motong kambing. Kamu motong kambing buat buka lahan, buat setan maksudnya, ya udah motong kambing. Darahnya engkau kucurkan ke tanah, tapi kepala dan daging kambingnya antar ke rumah-rumah warga yang miskin. Nah, pelan-pelan dirubah sama ulama. Jadi bukan agama yang ikut kepada tradisi, tapi tradisi yang mengikut kepada agama. Paham? Menyembah kepada pohon besar, memberi sajian kepada kuburan, menghanyutkan makan makanan ke tepi pantai dengan mengharapkan pertolongan dari setan, itu musyrik, rijsun, najis min amali syaiton. Tinggalkan. Jelas? Nah, selanjutnya, setelah wal ansab, yaitu wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Azlam ini tradisi Arab jahiliyah, mengundi nasib dengan anak panah. Tahu kan anak panah? Yang ujungnya ada bulu ayamnya. Nah, anak panah diberi bulu di ujungnya supaya dia stabil ketika mengarah kepada sasaran. Tapi azlam ini tradisi orang Arab jahiliyah, anak panah yang belum dipasang bulu dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian dikocok, kocok. 3 anak panah dimasukkan ke dalam wadah, masing-masing anak panah udah ditulisin ketentuan yang dia mau. Misalnya hari ini mau berkebun apa nggak berkebun ya, sebelum berangkat dia kocok dulu tuh anak panah. Anak panah yang pertama tulisannya berangkat, anak panah yang kedua tulisannya wakaf, anak panah yang ketiga kosong.
dikocok sama dia. Hari ini berangkat ke kebun kan nih, cokot. Jatuh anak panah satu. Oh berangkat. Kebiasaan Arab jahiliyah. Nah, contoh lagi, hari ini berbisnis kayak atau apa? Perkara-perkara yang lain. Dia mengundi dengan anak panah, kocok lagi, kocok. Mau ngapa-ngapain, kocok anak panah. Mau ngapa-ngapain, kocok anak panah. Itulah yang disebut dengan azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Tapi setelah risalah Nabi Muhammad datang, azlam ini dirubah, dialihkan menjadi sholat istikharah. Sebelum memutuskan suatu perkara yang membuat kita bingung, maka dianjurkan untuk sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemana hati kita condong, itulah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pekerjaan yang sama-sama manggil kita nih. Yang satu perusahaan ban misalnya, yang satu lagi perusahaan pelek. Bagus mana ya yang gue pilih ya, masuk ke perusahaan ban apa ke perusahaan pelek nih? Bingung kita. Maka sholat sunnah istikharah. Allahu Akbar. Nanti setelah sholat, hati kita condong kemana? Kemana hati kita condong? Itulah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azlam ini setelah ajaran Nabi datang dirubah, diganti dengan sholat istikharah. Nah selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisir judi wal ansab, menyembelih hewan untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun najis min amali syaitan, itu semua perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi barang siapa yang ingin beruntung menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkan 4 perkara tadi. Minuman keras termasuk di dalamnya narkoba, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berjudi, kemudian menyembelih hewan untuk sesembahan. Tinggalin kalau kamu mau beruntung. Kita ini sering salah kaprah. Kenapa hidup kita kok ujian gak berhenti-berhenti? Masalah ada aja. Masalah satu selesai, datang masalah lain. Masalah satu selesai, datang masalah lain. Kita nyalahin Allah, nggak sadar masalah itu datang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sesungguhnya segala perbuatan dosa itu menjauhkan diri kita daripada keberkahan. Jadi jangan heran kalau teman-teman masih doyan sabu, masih suka judi, masih suka mengundi nasib, masalah gak berhenti-berhenti dalam hidup, itu sebab dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Maka kata Allah, kalau kalian mau jadi orang yang beruntung, la'allakum tuflihun, tinggalkan 4 perkara tadi. Bisa dimengerti? Kita ini sering salah kaprah, sok-sok kebingungan, kok hidupku masalah mulu, kenapa ini? Padahal masalah itu datang karena sebab kelakuan kita sendiri. Ustaz, teman saya bandar narkoba, duitnya banyak, mobilnya mewah, anak istrinya keluarga, anak istrinya bahagia, kendaraannya besar, dompetnya besar, tabungannya besar. Ingat, yang kita cari itu bukan sekedar besarnya, tapi yang kita cari itu adalah apa? Keberkahannya. Banyak tapi nggak berkah, apa sedikit tapi berkah? Kalau saya maunya banyak tapi berkah. Ya. Jadi
banyak tapi berkah. Jadi jangan heran. Jadi yang kita cari ini bukan sekedar besarnya aja, tapi bagaimana besar itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Bukan cuma besar, tapi kita salamatan fiddin, selamat dalam beragama. Wa afiatan fil jasad, sehat badan juga sehat batin juga sehat fisik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, ilmu yang bermanfaat. Setelah belajar, ilmu yang dipelajari dipakai, bukan cuma sekedar dengar kuping kanan keluar kuping kiri. Baru wa barokatan fi rizki, rizki kita banyak juga berkah. Nah, mana contohnya duit berkah nih? Duit berkah dari hasil yang halal diberikan kepada karpet masjid. Setiap orang sujud pahalanya ngalir ke kita. Duit berkah diberikan mik imam, setiap dipakai sholat pahalanya ngalir ke kita. Duit berkah diberikan ke Al-Quran, setiap dibaca oleh orang itu Al-Quran pahalanya mengalir buat kita. Nah, tapi jalan yang baik ini nggak lepas selalu dari bisikan setan. Setan ini selalu membisikin kita, ayo main narkoba, kalau duit udah banyak jangan sedekah, nanti lu susah. Jangan sedekah, ini lagi covid, ntar lu melarat. Udah jangan sedekah, tabungin aja duit dulu yang banyak. Jangan sedekah. Itu tugas setan. Supaya apa? Supaya dia dapat teman di neraka. Maka ketika datang bisikan itulah lawan. Ingat, yang kita cari ini bukan sekedar banyak, tapi bagaimana yang banyak ini juga bersifat halal dan berkah. Nah, karena duit yang besar nggak berkah ini, hasil judi, hasil narkoba, itu kayak duit setan dimakan jin. Enggak jelas habisnya. Mau berapa gedenya, habisnya enggak jelas. Contoh, ada bandar narkoba, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya gede, tapi musibah enggak habis-habis. Anaknya kecelakaan, istrinya keguguran, emaknya kepleset di kamar mandi, rumahnya kebakaran, duit banyak tapi tidak berkah. Tapi ada seorang petani, penghasilannya cuma 3 juta per bulan, berhasil memuliakan 3 anaknya. Inilah yang disebut rezeki sedikit tapi barokah. Jadi rezeki itu bukan sekedar dikit atau banyaknya, ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana rezeki kita sedikit atau banyak ini bersifat berkah. Karena yang tidak berkah ini, walaupun dia banyak jumlahnya, dia akan mendatangkan kepada kemudorotan atau kepada masalah-masalah yang buruk, bertubi-tubi, nggak habis-habis, ada aja masalahnya. Nah, jadi tentang 4 perkara ini kata Allah, yang pertama rijsun, najis, yang kedua min amali syaitan, itu semua perbuatan setan, tinggalkan. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan tersebut supaya kalian termasuk kepada orang yang beruntung. Udah diartiin ayatnya? Jadi barang siapa yang mau beruntung, jauh dari masalah yang gak jelas, maka tinggalin 4 perkara tersebut. Yang pertama, tinggalin khamr, termasuk di dalamnya narkoba yang sudah kita konsumsi. Yang kedua, tinggalin judi. Yang ketiga, tinggalin sifat musyrik atau menyembelih hewan untuk sesembahan. Kemudian yang keempat, mengundi nasib dengan anak panah, lotre, segala macam. Nah, itu masuk kepada mengundi nasib dengan anak panah. Nah, tentang perkara-perkara
yang ada di zaman sekarang tapi tidak ada di zaman dahulu, maka metode cara mengambil hukumnya dengan metode kias. Paham? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan supaya kita bisa menghindari 4 perkara ini. Nah, makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi yaitu Allahumma arinal haqqa warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu adalah benar. Bukan sekedar kami tahu kalau itu benar, tapi beri kami kekuatan untuk dapat melaksanakan yang benar. Wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan beritahu kami bahwa sesuatu yang batil itu adalah salah. Bukan hanya sekedar kami tahu kalau itu salah, tapi beri kami kekuatan untuk dapat menjauhi yang salah tersebut. Jadi banyak kita tahu ini benar, tahu ini salah, tapi tetap kita terobos. Belajar bolak-balik tentang keharaman narkoba. Tahu narkoba itu haram, tapi tetap pakai narkoba. Maka Allahumma arinal haqqa warzuqna tinabah. Jangan cuma sekedar tahu, tapi minta kekuatan oleh Allah agar dapat melaksanakan yang benar tersebut. Wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan beritahu kami bahwa yang batil itu salah. Bukan sekedar kami tahu yang batil itu salah, tapi beri kami kekuatan untuk dapat menghindarkannya. Dipakai doanya dulu. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya, jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Dirga mau nanya apa? Kenapa ayah nggak transfer? Mana usah tahu? Kamu bohong mulu sih. Ditransfer dipakai buatnya Bu. Ditransfer dipakai buat batal puasa. Tuh baca tuh. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau Dirga mau jadi orang yang beruntung, tinggalin satu, ya toh kan? Paham nggak? Ya. Ya udah. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi. Nah, mudah-mudahan bukan hanya sekedar mengkaji ilmu, mengkaji ayat Al-Quran, tapi bagaimana kajian kita ini kita praktikkan dalam kehidupan nyata. Ya, ingat, setelah belajar, tugas kita mempraktikkan ilmu yang kita pelajari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.